Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Intan Permatasari dengan NIM 070 11 28 24 29 130. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Sriwijaya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan jurusan Administrasi Publik. Jadi pada hari ini, saya akan membahas mengenai hukum dagang, yaitu perangkat aturan yang mengatur bisnis dan perdagangan. Definisi hukum dagang. Hukum dagang adalah aturan yang mengatur perdagangan, kontrak dagang, dan badan usaha. Misalnya, jika sebuah perusahaan menjual produk kepada pelanggan, ada aturan yang harus dipatuhi agar transaksi tetap berjalan adil. Sumber hukum dagang. Ada 3 sumber utama dalam hukum dagang. Yang pertama adalah Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD, Aturan Dasar Bisnis. Yang kedua adalah Undang-Undang Perusahaan yang mengatur badan usaha. Yang ketiga adalah Peraturan Pemerintahan yang mengatur ketentuan tambahan untuk bisnis. Bayangkan ini seperti 3 pilar yang menopang sistem bisnis kita. Subjek hukum dagang. Ada 2 subjek utama dalam hukum dagang. Yang pertama ada individu, pedagang atau perusahaan perorangan. Yang kedua adalah badan usaha, PT, CV, firma, dan koperasi. Contohnya, seorang pemilik warung kopi beroperasi sebagai individu, sementara Starbucks adalah badan usaha membentuk PT. Perjanjian dalam hukum dagang. Jenis-jenis perjanjian bisnis. Yang pertama adalah perjanjian jual beli. Misalnya, kontrak pembelian dagang dalam jumlah yang besar. Yang kedua, perjanjian sewa menyewa. Contohnya, menyewa ruko dalam usaha. Yang ketiga, perjanjian kredit dan leasing. Pembiayaan kendaraan atau alat produksi. Pentingnya kontrak tertulis ini supaya tidak terjadinya sengketa. Bentuk-bentuk badan usaha, perseroan terbatas atau PT, sesuatu kepemilikan berbasis saham. Yang kedua ada firma, suatu yang dimiliki lebih dari satu orang dan tanggung jawabnya bersama. Yang ketiga ada koperasi, berbasis keanggotaan, keuntungan dibagi merata. PT seperti kapal yang besar, firma seperti perahu yang kecil, dan koperasi seperti rakit yang didayung bersama. Hukum kepailitan. Kepailitan terjadi ketika perusahaan tidak bisa membayar hutang. Prosesnya, yang pertama pengajuan kepada pengadilan niaga. Yang kedua, kurator, mengelola aset perusahaan. Yang ketiga, penyelesaian utang kepada kreditur. Contoh nyatanya, kasus kepailatan yang terjadi pada maskapai Batavia Air yang tidak bisa membayar utangnya. Penyelesaian sengketa dagang. Cara menyelesaikan sengketa bisnis adalah yang pertama melalui arbitrasi atau penyelesaian di luar pengadilan dengan pihak ketiga. Yang kedua ada mediasi, negosiasi yang dibantu oleh mediator. Yang ketiga adalah peradilan umum, adalah jalur hukum yang formal. Seperti bola pertandingan sepak bola, jika ada konflik, bisa diselesaikan dengan diskusi atau mediasi, wasit independen, arbitrasi, atau pengadilan hakim. Baiklah, semua penjelasan telah berakhir, maka dapat disimpulkan bahwa hukum dagang adalah hukum yang digunakan untuk menjaga ketertiban bisnis dan kepastian hukum dalam bisnis. Dengan memahami hukum dagang bukan hanya untuk pengacara, tapi juga penting bagi pengusaha agar bisnisnya tetap berjalan lancar. Baiklah, terima kasih kepada semuanya yang telah menonton dan mendengarkan. Semoga materi ini membantu kita semua dalam memahami hukum dagang dan menjalankan bisnis dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.